Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbi alisidki wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrida alaina min barakati fid darain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pakuluman, maka bermula tiap-tiap orang, kullifa, yang ditaklif atau dibebankan hukum orang tersebut, syar'an pada syarak, wajaba yaitu wajib, alaihi atas orang tersebut, apa? Ayya'rifa, mengetahui orang yang sudah ditaklif atau mukhalaf, ma terhadap sifat, qad wajaba sungguh wajib, ini sifat lillahi bagi Allah, wal jaija dan mengetahui sifat yang jaiz, wal mumtani'a dan mengetahui sifat yang tercegah, maksudnya mengetahui sifat yang mustahil. Wa mislu dza, dan demikian juga seumpama mengetahui yang wajib, mengetahui yang jaiz atau wenang, mengetahui yang mustahil. Liruslihi, bagi Rasul-Rasul Allah atau bagi Nabi-Nabi Allah. Pastami'a, maka dengarkanlah olehmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini ajangan musannif menggunakan paknya papa sehat. Ya. Takdirnya idza aradta bayana ilmi usuluddin fa'aqulu laka. Maksud dari bait ini tentang kewajiban orang-orang yang sudah mukallaf atau sudah baligh dan berakal sehat. Wajib mengetahui hukum, terutama hukum akal. Jadi kalau orang sudah mukallaf, apabila ingin memahami, mengerti tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid, harus mengetahui hukum. Hukum kan ada 3 ya. Ada hukum syara', hukum akal, dan hukum adat. Nah, pada kesempatan kali ini dibahas tentang kewajiban orang mukallaf harus mengetahui tentang hukum akal. Nah, terlebih dahulu, apa itu taklif? Definisi taklif adalah ilzam wa fihi kulfatun, yang artinya menetapkan atau menegaskan sesuatu yang isinya berupa pembebanan. Beban tersebut baik untuk diperbuat seperti sesuatu yang wajib atau untuk ditinggalkan seperti sesuatu yang haram. Dan orang yang dikenai beban disebut mukallaf. Disebutnya mukallaf. Di sini dalam sanadnya dijelaskan wa syurutut taklif, adapun syarat-syarat taklif al-bulug. Pertama, mencapai usia baligh. Kalau laki-laki ciri balighnya sudah mimpi basah, mimpi jima. Apabila belum mimpi, hitungannya dari 15 tahun komariah. Apabila perempuan, ciri balighnya itu udah usia 9 tahun komariah, bila mana keluar darah haid. Kalau belum keluar darah haid, maka hitungannya 15 tahun komariah. Kemudian wal aqlu, berakal sehat. Wa bulugud dakwah, sampainya dakwah.
ajakan, seruan dari Rasul, yaitu berupa syariat dari para Rasul. Ya. Kemudian wasalamatul hawas, selamat panca indera, baik pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan peraba. Maka orang yang memiliki 4 persyaratan tersebut dinamakan mukallaf. Ya. Nah, persyaratan di atas ini khusus bagi golongan manusia. Adapun golongan jin, itu dari semenjak diciptakan pun telah dikenai beban taklif. Maka untuk berlakunya taklif bagi golongan jin, tidak harus menunggu usia baligh. Di sini saya jelaskan, wa amal jin fahum mukallafuna min aslil khalqah. Fala yutawaqqafu taklifum alal bulug. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari persyaratan di atas ada beberapa pengecualian. Yang pertama, dikecualikan dari usia baligh. Bila mana masih anak-anak atau kecil. Ya. Apabila ada orang yang mati sebelum baligh, ya, maka termasuk orang yang selamat. Walaupun termasuk anak orang kafir. Karena anak-anak masih suci. Yang kedua, dikecualikan dari orang gila. Ya. Jadi dikecualikan dari berakal sehat apa? Apabila orangnya gila. Ini tidak termasuk mukallaf. Lain lagi orang mabuk. Bila mana mabuknya dengan unsur kesengajaan. Tapi kalau mabuknya tidak disengaja, itu tidak jadi masalah. Demikian pula apabila gila atau mabuknya terjadi sebelum baligh, serta tidak terputus sampai mati. Tapi apabila pada masa baligh dia berakal sehat, kemudian dia gila atau mabuk, serta tidak beriman sampai mati, maka dia tidak akan selamat. Yang ketiga, dikecualikan terkait dengan harus sampainya ajakan Rasul. Nah, ini kecuali bagi orang-orang yang tinggalnya di pedalaman, di puncak gunung, atau di pulau-pulau terpencil. Ya. Itu apabila belum ada seruan dari ulama, belum ada ajakan dakwah, ya ini tidak jadi masalah. Karena belum sampainya dakwah. Termasuk kedudukan ahlil fatroh. Apa itu ahlil fatroh? Orang-orang yang berada di antara zaman beberapa rasul atau zaman rasul yang tidak diutus kepadanya. Seperti bapaknya Nabi Said Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Memang Nabi pernah ditanya perihal bapaknya. Apa jawab Nabi? Bapakku di neraka. Maksud pernyataan Nabi bapakku di neraka, bapak di sini bukan bapak kandung. Karena dalam bahasa Arab disebut bapak itu paman. Jadi maksud pengertian dari sabda Nabi bapakku di neraka adalah paman Nabi. Bukan bapaknya Said Abdullah, tapi paman Nabi siapa? Abu Lahab. Maka orang tua Nabi, leluhur Nabi, semuanya ahlul fatroh. Termasuk golongan yang selamat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kemudian pengecualian tentang selamat panca indera. Bagaimana apabila tidak utuh panca indera? Seandainya Allah menciptakan manusia dengan keadaan buta serta tuli, maka gugur darinya kewajiban berpikir dan taklif. Jadi syarat taklif itu yang pertama sudah baligh, berakal sehat, sampainya dakwah, dan selamatnya panca indera. Nah, berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disinggung di awal,
apabila kita ingin mengetahui tentang akidah, tentang ilmu tauhid, kita harus mengerti tentang hukum akal. Apa definisi hukum akal? Itsbatu amrin li amrin au nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala takrorin wala wadi'in. Yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara tanpa menunggu adanya penetapan dari akibat sering terjadi dan tanpa menunggu penetapan pembuat syariat. Ya. Yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal nurun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wan nadoriyata. Artinya cahaya spiritual yang dengannya hati seseorang mampu menemukan atau memahami objek pengetahuan yang mudah dan yang sulit. Ya. Jadi dari definisi ini dapat dipahami bahwa akal hanya sebagai alat. Adapun yang sebenarnya memahami adalah hati. Ya. Nah, kemudian para penulis yang dirahmati Allah, hukum akal ini terbagi 3. Ada wajib menurut akal, mustahil menurut akal, dan wenang menurut akal. Apa definisi wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi akal tidak membenarkan apabila tidak ada. Berarti mesti ada. Apa contohnya? Akal menetapkan bahwa yang namanya makhluk punya sifat diam dan gerak. Makhluk itu butuh tempat. Ini wajibnya wajib akli doruri. Yang kedua yang namanya wajib akli nadori. Akal menetapkan bahwa Allah itu mesti wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Yang kedua mustahil menurut akal. Apa definisinya mustahil menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi akal tidak membenarkan perihal adanya. Berarti mesti tidak ada. Mustahil usia anak lebih tua daripada bapaknya. Mustahil gerak dan diam bisa berbarengan. Ini contoh. Termasuk juga mustahil apabila Allah tiada. Mustahil Allah baru. Mustahil Allah rusak atau ini mustahil. Dan yang ketiga jaiz akli atau jaiz menurut akal. Alladzi yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang masuk akal adanya masuk akal, tidak ada juga masuk akal. Seperti apa contohnya? Mendung. Mendung ada kalanya hujan, ada kalanya tidak hujan. Ya. Jaiz menurut akal. Wenang bagi Allah mengutus Rasul atau tidak mengutus Rasul. Wenang bagi Allah memasukkan seseorang ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kewajiban orang yang sudah mukallaf, maka dia wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah. Ini wajibnya wajib menurut akal ya. Ada 20, sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahilnya 20, yang wenangnya 1. Ya. Wa mislu dzali rusli fastamia. Demikian juga seorang yang sudah mukallaf wajib mengetahui bahwa sifat yang wajib bagi Rasul itu 4, mustahilnya 4, dan yang atau wenangnya 1. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lafaz syar'an di sini, wajib syara di sini apa? Bahwa orang mukallaf wajib syara. Ya.
mengetahui tentang wajib menurut akal, mustahil menurut akal, dan jaiz menurut akal. Wajib syara di sini apa? Harus meyakini. Misal, apabila seorang mukallaf meyakini Allah bersifat wujud, maka orang mukallaf tersebut mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila tidak meyakini, maka si mukallaf akan mendapatkan dosa. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.